Assalamualaikum Bu Kindi. Kayaknya masih di Waalaikumsalam. kantor nih. Iya, Demi acara ini ya, jadinya masih di kantor. ya demi ini supaya lebih stabil aja, Bu Dwi. Jaringannya ya. Iya, Iya, memang kalau di rumah juga saya sering bermasalah tuh kayak gitu tuh. terima kasih loh udah diundang dari BPK. Loh, kita yang senang Ibu bisa datang di sini. Alhamdulillah pertama kalinya. Mohon maaf selama ini. Kami dari dulu pengen banget ngundang Ibu Kindi ke sini. Tapi ya baru kesempatan sekarang. Makasih banyak loh Bu udah datang. Alhamdulillah, terima kasih udah Ya, dikasih kesempatan nih berbagi cerita. tahun lalu itu saya ngundangnya Pak Novi. Oh iya, iya, iya. Iya, jadi terus karena beliau sudah pensiun kan, jadi ya apa namanya, mohon izin gitu. Kalau boleh sih diteruskan, jangan berhenti. Beliau senior, Mbak, itu Pak Direktur dan ini Iya, mohon maaf Pak Direktur Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal. mm-mm, Sekarang sedang di luar kota, jadi agak mm-mm. sulit jika beliau yang nanti mengisi di sini. Oh iya 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 iya. Pak Harlas ya. Pak Harlas, betul. Iya, ha. Bareng sama Pak Kurus berangkatnya berarti. Betul. Oh iya 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 Ini iya. saya Iya. yang in charge nih sekarang. Jaga kandang, Jaga kandang. juru kunci, Jaga warung ini. jaga warung. Cocok cocok. Waduh, rame ya, 72 ya. Wah, ini seru. Iya, ya mohon maaf lah. Nanti kalau pada rame-rame, kadang-kadang suka ada tiba-tiba ada gangguan suara-suara anak-anak namanya juga. Ya, ya, daring sini ya. Itulah ya, kalau daring itu kadang-kadang pas lagi masuk terus suara masuk dari mana-mana masuk ya harus banyak bersabar lah. Iya. Sinyalnya agak-agak beda. Bu Kindi, mohon maaf nih, apakah sudah boleh dimulai? Boleh, boleh. Boleh ya. Teman-teman, udah dibuka ya tolong ya videonya. Ini Bu Kindi, Alhamdulillah. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita kedatangan dosen tamu nih hari ini nih. Alhamdulillah, beliau bisa hadir bareng-bareng sama kita. Mudah-mudahan eh, pemaparan beliau akan sangat bermanfaat buat kita semua, terutama yang saat ini sedang belajar bisnis internasional, Bu Kindi. Jadi ini mata kuliah bisnis internasional diambil oleh Prodi Administrasi Bisnis, mahasiswa semester 5, terdiri dari 4 kelas, jadi kurang lebih ada 100 mahasiswa. Satu kelasnya antara 20 sampai 30 orang, jadi total kurang lebih 100-an. Teman-teman di sini kemarin itu Bu Kindi ceritanya kita mengundang Bea Cukai Ya. dari kebetulan teman-temannya Pak Sumarna, dari Pak Ozi, dari tim Bea Cukai cerita soal CESA dan sebagainya. Kemudian teman-teman malah nanya nih, terus nanti kita kalau ngurus SKA kemana ya Pak gitu kan? Terus saya dalam hati, wah ini salah alamat nanyanya. Yaudah minggu depan saya manggil, kalau bisa sih saya bisa mengundang orang yang tahu persis gimana ngurusnya SKA gitu ya. Nah, alhamdulillah Bu Kindi berkenan hadir. Oh, Seperti itu. alhamdulillah. Iya, jadi ini cocok dengan keinginan tahuan teman-teman mahasiswa. Dan memang kalau dari kemarin formatnya itu banyak yang suka nanya-nanya Bu Kindi. Jadi mohon maaf nih nanti kalau ada yang nanya-nanya. Baik, Biar, baik. iya, jadi Soalnya ini iya, mungkin calon-calon entrepreneur ya. iya. Iya. Nah, 2 minggu lagi mereka itu pengen bikin webinar, judulnya Siapa Takut Jadi Eksportir gitu. Jadi memang pengen, Oke. kalau bisa sih kita bukan cuma mencetak tenaga kerja yang handal, tapi juga benar-benar jadi entrepreneur, kalau bisa malah jadi eksportir kan gitu kan, Sip. membawa harum nama bangsa. Gitu Bu Kindi. Siap. Saya tuh pengen menceritakan siapa itu Bu Kindi dari resumenya, CV-nya yang luar biasa ini, pengalamannya yang luar biasa. eh tapi kok kalau saya cerita kayaknya ada yang lebih pantas untuk menceritakan ini gitu ya.
yaitu Bu Kindi sendiri. Udah masuk slide juga. Jadi saya waktu dan tempat saya persilahkanlah. Mohon maaf Bu Kindi, silakan biar lebih menjelaskan lagi bagaimana track recordnya. Demikian waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil alih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Mungkin ini memang udah biasa kelasnya malam ya. Jadi mungkin udah lebih ready gitu untuk ikutin, dan terima kasih saya sudah diundang oleh Politeknik untuk berbagi terhadap tentang surat keterangan asal kegiatan ekspor. Izin saya share sedikit, saya share screen ya. Belum masuk ya. Sebentar, kok belum masuk ya di share saya ya. Saya belum jadi co-host ya, Ibu. Belum bisa, Bu. Belum Sebentar, bisa. nggak apa-apa. Saya coba lagi. Kalau sekarang, Bu, coba lagi. Belum bisa nih kayaknya. Belum bisa juga. Iya, ini kayaknya harus jadi. Ntar coba. Sudah jadi host sih, Bu? Sudah ya? Sudah. Atau Bu Dwi aja boleh bantu boleh? Ininya? Kok belum bisa ya? Ini ya, Bu? Iya. Apa udah kelihatan nih? Sudah kelihatan? Bu. Kelihatan ya, Devri? Kelihatan, Bu. Oke. Oke, Ibu, saya ini teman-teman semua mungkin bisa pernah ketemu dengan saya di beberapa kesempatan. Jadi saya Yani Alkindi, sarjana sastra. Saya di bagian kepala Subdirektorat Perdagangan saat ini. Kalau saya di CV saya ini, saya hanya menjabarkan sharing tentang pengalaman saya bergabung di Otorita Batam. Jadi saya bergabung di bulan April tahun 2000, dan kemudian pada 2019 yang lalu saya diamanahkan untuk membawahi bidang perdagangan di Subdirektorat Perdagangan, Direktorat Lalu Lintas Barang, dan Penanaman Modal. Macam-macam ya, Bu, pengalamannya ya, Bu? Ya, Bu Dwi, ini pengalaman selama hampir 20 tahun saya di sini. Jadi saya sudah ke beberapa bidang yang sudah saya coba diamanahkan. Sehingga ini beberapa pengalaman ini yang saya coba akan sharing di sini terkait SKA tentunya untuk saat ini gitu.
Ini cocok banget Bu dengan backgroundnya teman-teman juga, karena teman-teman kan belajar, karena ini prodinya kan administrasi bisnis Bu, jadi belajar kesekretariatan, cocok juga Ibu pernah jadi sekretaris, jadi ngerasain juga gitu kan. Oh iya, ngerasain lama Teman-teman banget belajar, di situ. iya, teman-teman belajar marketing, pemasaran, kehumasan, protokoler gitu ya, sistem informasi, pelayanan prima. Nah sekarang bisnis internasional. Kayaknya ini irisannya banyak sekali sama mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa ini. Cocok Untuk banget. jurusan ini ya, Bu Dwi. Iya, untuk Ya. administrasi bisnis, untuk prodi administrasi. Saya kalau memulai materi saya, ini share-nya bagaimana ya saya menjadi ini? Dibantu sama Bu Dwi aja? Ibu klik share screen, boleh sama saya boleh. Nanti Ibu tinggal bilang next. Kalau misalnya Ibu mau share screen juga boleh, saya akan stop share. Nanti Ibu bisa, atau gimana terserah Ibu aja. Kalau saya stop screen Ibu, saya coba masuk saya, tapi saya nggak bisa panggil file karena saya nggak simpen di Dropbox, saya simpennya di. Ya nggak apa-apa Bu, pakai saya aja ya, nggak apa-apa ya. Oke. Oke. Ini kira-kira formatnya seperti apa Bu? Apakah teman-teman boleh langsung nanya sepanjang jalan atau nanti ditunggu sampai di akhir aja? Enaknya kalau Ibu nyamannya seperti apa? Baik, saya sampaikan dulu apa itu beberapa hal terkait kegiatan ekspor itu, lalu apa yang disebut dengan SKA. Jadi pemerintah Republik Indonesia. Jadi tanya jawabnya di akhir aja ya Bu? Boleh Bu. Okay, nanti staf saya juga akan ini mencatat beberapa ininya. Oke. Jadi mungkin saya mulai untuk menyampaikan materinya sedikit, sehingga ada gambaran buat teman-teman bahwa apa itu surat keterangan asal dan apa itu kegiatan ekspor. Mungkin pada prakteknya sudah tergambarkan, hanya literatur tentang ekspor itu sendiri ini yang saya coba sharing sedikit. Saya lanjutkan Bu Dwi. Jadi surat keterangan asal atau Certificate of Origin yang disebut COO itu adalah dokumen yang disertakan pada saat barang ekspor dari Indonesia itu telah memenuhi ketentuan asal barang, dan ini akan dikirim ke negara tujuan untuk membuktikan bahwa barang tersebut benar berasal dari Indonesia, sehingga dia disebut surat keterangan asal, atau secara internasionalnya disebut dengan Certificate of Origin. Lanjut Ibu. Jadi pengertian ROO itu rule of origin adalah secara economic nationality atau kebangsaan barang. Jadi barang itu dinamakan gitu di dalam perdagangan internasional. Dan barang ini dinamakan karena originating goods. Jadi komponen pada barang itu qualified as originating under this agreement. Jadi ada agreement-agreement yang sudah dibangun untuk menyatakan asal barang tersebut, gitu. Silakan Bu, dilanjut Ibu di slide berikutnya. Nah, jenis ROO itu atau COO adalah SKA ini diberikan oleh pemerintah sebagai bahagian dari kemudahan dan pengenalan barang kepada ekspor itu sendiri. SKA ini sebagai pengenal dan kemudian merupakan fasilitas preferensi tarif yang diberikan pemerintah kepada suatu negara atau kelompok yang didahului dengan perundingan-perundingan dagang sebelumnya, gitu. Jadi untuk memperoleh ini, barang ekspor tertentu memperoleh fasilitas untuk pembebasan keseluruhan atau sebagian bea masuknya yang diberikan oleh suatu negara atau negara tujuan untuk kita melakukan ekspor, sehingga nanti SKA ini ada beberapa form A, form B untuk beberapa negara tujuan dengan regulasi-regulasi tersendiri. Jadi pemerintah Indonesia sudah melakukan duduk bersama untuk perundingan dagangnya. Nah, ada SKA yang non-preferensi. Nah, jenis ini non-preferensi berarti dokumen pengawasan atau dokumen penyertaan barang asal ekspor untuk memasuki negara tertentu yang tidak ada preferensi tarifnya. Jadi tidak ada kemudahan pajak pada SKA itu.
Jadi tidak pada perundingan dagangnya tidak ada preferensi tarif oleh negara tujuan. Dilanjutkan, Bu. SKA preferensi itu yang sudah kita bangun dengan berbagai konferensi atau duduk perundingan dagang antara Indonesia dengan negara-negara tertentu atau Indonesia dengan union di seluruh dunia. Jadi perdagangan itu memang harus dilakukan oleh setiap negara untuk meningkatkan devisa mereka masing-masing, sehingga perundingan dagang oleh setiap negara itu adalah berkelanjutan dan terus-menerus untuk memperoleh kemanfaatan di masing-masing negara. Nah, SKA preferensi itu yang sudah kita bangun dengan beberapa negara itu ada AFTA dengan Form D, itu AFTA itu untuk ASEAN. Kemudian ada GSP untuk Form E, ada kemudian ini untuk Uni Eropa ada deklarasi asal barang. Nah ini harus dijelaskan lebih detail. Soalnya deklarasi asal barang ini adalah perjanjian yang sudah lebih meningkat kepada antara Indonesia dengan Uni Eropa bahwa eksportir itu bisa melakukan langsung deklarasinya pada sistem. Sehingga kita sudah mulai meningkat untuk ekspor ini, tidak lagi memerlukan form-form ini tadi. Nah, kemudian ada beberapa perundingan-perundingan yang sudah dibangun oleh negara Indonesia. Jadi ada ACTA, IJEPA dengan Jepang, ACEPA mungkin ini bisa teman-teman baca sendiri. Negara-negara yang sudah kita lakukan perundingan dagangnya dan di preferensi tarifnya sudah disepakati bersama gitu. Nah, untuk yang non preferensi itu ada International Coffee Organization, karena ini memang ada regulasi-regulasi khusus yang tidak bisa ditembus dalam perundingan dagang karena ada hal tertentu secara agreement, international agreement-nya gitu. Sayangnya saya nggak bisa menunjuk-nunjuk gitu ya. Silakan Bu, lanjut Bu ke slide berikutnya Bu. Ini adalah aturan-aturan pada kegiatan ekspor. Jadi teman-teman nanti bisa mempelajari ini semua. Aturan-aturan yang sudah disusun oleh Kementerian Perdagangan pada kegiatan ekspor. Mungkin ini nanti bisa dipelajari saja masing-masing bahwa ini adalah referensi legal platform untuk kegiatan ekspor yang ada di negara Republik Indonesia. Silakan lanjutkan Bu. Jadi apa sih manfaatnya SKA ini gitu ya? SKA ini adalah salah satunya untuk mendapatkan preferensi berupa penurunan atau pembebasan tarif bea masuk yang sudah disepakati dalam perundingan dagang antara Indonesia dengan negara tertentu. Nah, kemudian sebagai dokumen atau tiket masuk komoditi ekspor Indonesia ke negara tujuan. Jadi dikenal ini barang adalah kepada negara tujuan mana. Lalu SKA itu adalah untuk menetapkan negara asal of origin. Jadi barang ini berasal dari mana. Jadi sebagai ID pada goods, export goods-nya. Untuk kemudian juga dengan SKA adalah persyaratan bagi pengusaha untuk pencairan jika mereka melakukannya dengan LC gitu. Nah, SKA ini juga secara perdagangan internasional untuk menghindari praktik dumping pada kegiatan ekonominya. Dan SKA ini juga tentunya secara data adalah diperlukan untuk membangun data statistik pada kegiatan ekspor kita. Jadi artinya negara mengetahui kegiatan ekspor yang sudah terlaksana di Indonesia. Jadi data ini penting untuk mengukur seberapa besar ekspor yang sudah dilakukan. Nah, Bu, jadi dalam
komponen pada kegiatan ekspor itu yang akan dilakukan oleh instansi penerbit SKA seperti BP Batam adalah instansi penerbit SKA. Kita akan melihat namanya struktur biaya. Jadi struktur biaya itu ada cost structure per unit. Berapa sih cost structure per unit ini? Ini akan diukur untuk mengukur berapa besar FOB pada per unit barang. Gitu. FOB ini nanti dicatat oleh data, kemudian berapa sebenarnya nilai penjualan kita pada ekspor. Itu struktur biaya ini biasanya oleh perusahaan disusun dulu pada saat mereka akan melakukan ekspor. Jadi nanti berapa komponen barang lokalnya, berapa komponen barang impornya, lalu berapa nilai produksinya. Ini mungkin lebih terlalu detail dan teknis pada kegiatan produksi ini. Silakan Bu, dilanjuti Bu. Nah, teman-teman, jadi pemerintah Indonesia dalam hal ini tuh Kementerian Perdagangan untuk kegiatan ekspor sudah membangun satu aplikasi dan nasional dipakai di seluruh Indonesia. Jadi di seluruh Indonesia itu kita pada kegiatan ekspor akan melakukan dengan menggunakan aplikasi namanya e-SKA. Nah, di sini semua informasi, semua sistem informasi layanan pada ekspor atau update pada perundingan dagang dapat diperoleh di sini. Jadi kita mudah gitu mengetahui update tentang yang sedang dilaksanakan oleh Indonesia dengan negara lain dalam kegiatan perdagangan internasional. Ini bisa di-download langsung di website, ini gampang, mungkin teman-teman biasa melakukan ini untuk bisa melihat itu. Lalu, silakan Bu. Lalu, ini saya coba sampaikan bagaimana kita mau melakukan registrasi pada sistem. Registrasi pada sistem itu dilakukan oleh pengusaha, bisa untuk datang langsung ke IPSKA-nya. Jadi kalau di Batam itu ada instansi penerbit SKA itu BP Batam dan Pemko Batam, dan satu lagi itu Kadin. Tapi kalau Kadin mengingat bukan sebagai lembaga instansi pemerintah, Kadin hanya untuk tujuan tertentu saja. Prinsipnya IPSKA itu, instansi penerbit SKA adalah instansi yang ditunjuk oleh kementerian untuk memberikan layanan form SKA bagi kegiatan ekspor. Nah, untuk kegiatan pelaksanaan ekspor pada sistem aplikasi SKA, silakan datang ke mall pelayanan publik jika memang belum memahami ketentuan dan aturan dan membutuhkan informasi lanjut. Lalu nanti kita akan pada sistem, tapi di sini alur registrasi ini adalah pada sistem teman-teman. Jadi pengusaha bisa datang ke IPSKA di MPP, kemudian melakukan registrasi secara online. Bisa dilakukan mudah di sistem. Nanti kita akan approve. Approval kita itu juga nanti akan ada beberapa kegiatan lanjutannya, verifikasi dokumen dan validasi perusahaan terhadap data registrasi online. Ini yang akan dilakukan oleh IPSKA dan ini yang akan dilakukan oleh BP Batam jika Bapak teman-teman ada yang akan berkegiatan ekspor dan akan registrasi di sistem. Kita lanjutkan Ibu. Nah, ini alur pengajuannya mungkin sangat sederhana, sangat mudah dan sudah diakomodir dengan sistem dan berbasis web, dan ini sistem dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Mungkin bisa dipelajari sendiri, dibaca. Nanti kalau ini alur-alurnya kelihatan dari urutnya, mungkin supaya kita nggak terlalu banyak waktu ya, teman-teman ya. Saya lanjutin aja. Lalu bagaimana kalau mau mengajukan pendaftaran pada sistem pada SKA? Nah, pendaftaran ini pengusaha harus memiliki nomor identitas berusaha NIB. NIB ini diperoleh dari One Single Submission. Saat ini secara nasional kita ada OSS, semua
layanan penanaman modal itu harus melakukan melalui SS. Lalu ada izin usaha, ada akte pendirian, ada NPWP, penanggung jawab perusahaan, struktur biaya dalam kegiatan komoditinya, produksinya. Kemudian kita perlu gambar perusahaannya gitu, domisili perusahaan. Kemudian ada nomor poin 10 ini adalah penting, ada izin usaha BP Batam. Izin usaha BP Batam ini setelah memiliki NIB harus mengajukan izin usaha ini. Izin usaha kawasan namanya. Izin usaha kawasan ini biasanya ini nanti ada bedahannya lagi sebenarnya kalau saya bedah lagi. Jadi izin usaha kawasan itu ada yang izin usaha untuk kegiatan produsen, ada untuk kegiatan perdagangan umum. Nah, kalau untuk ekspor biasanya izin ini namanya APP. Nah, itu nanti ada lagi pembedahannya. Nah, ini adalah jika perusahaan sudah ready dan siap untuk melakukan ekspor, maka ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi. Kita lanjutkan lagi, Bu. Nah, setelah terpenuhi itu, lalu nanti ada dokumen persyaratan penerbitan penerbitan SKA ini nanti ada bill of lading. Kalau NIB-nya kita udah bisa kelihatan, Ibu. Ada invoice, Bapak Ibu, ada packing list. Jadi lebih pada pengecekan pada freight forwarding-nya. Nah, terus di poin 7, perhitungan cost struktur biaya itu untuk produksi biasanya yang kita akan lihat itu adalah kandungan bahan lokalnya. Itu yang akan kita lihat. Jadi ada perjanjian-perjanjian seperti misalnya ASEAN, kita harus kandungan lokalnya 40% dari negara ASEAN. Nah, itu akan diakui sebagai masuk ke perjanjian dagang ya, secara FTA, Free Trade Agreement namanya. Mungkin itu pembedahannya lebih dalam lagi. Kita lanjutin, Bu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di atas. Jadi, negara Republik Indonesia, negara kita, di dalam hal ini Kementerian Perdagangan itu melakukan namanya trade negotiation. Trade negotiation itu secara internasional dilakukanlah beberapa potensi-potensi dagang kita untuk memperoleh keuntungan pada perdagangan internasional. Nah, ada kelebihan negara kita, ada kelebihan negara lain. Nah, ini bagaimana mendudukkan barang kita bisa kita lakukan perdagangan dengan negara-negara ini. Jadi perjanjian dagang ini terus berlanjut karena memang perdagangan internasional itu sangat dinamis, perubahan-perubahan pada pasar, perubahan-perubahan pada kebutuhan secara internasional. Nah, ongoing negotiation and review itu sudah kita susun pemerintah Indonesia dengan Kementerian Perdagangan. Untuk hal ini, terhadap negosiasi-negosiasi ini, BP Batam tidak terlibat. Ini murni oleh kementerian karena ini adalah perjanjian dagang antara government to government. Jadi ini diambil alih oleh negara. Kita lanjut, Ibu. Sedikit saya akan berbagi perkembangan ekspor dan impor di Kota Batam. Jadi kalau ini berita resmi dari BPS Kota Batam bahwa Batam sebagai kawasan industri masih perform pada ekspornya. Jadi neraca perdagangannya masih surplus, jadi ekspor kita masih baik, surplusnya juga cukup baik, 5,6% dibandingkan pada bulan lalu. Nah, padahal walaupun kondisi saat ini kita sedang mengalami masa pandemi, tapi kita masih terus dalam hal ini dari pemerintah Republik Indonesia untuk Batamnya mungkin sebagai pengelola kawasan pelabuhan bebas Batam, maka BP Batam terus menjaga kenyamanan berusaha di Batam, kenyamanan berinvestasi di Batam.
Ini data data ekspor dan impor ini tentunya menjadi indikator bahwa Batam masih sangat produktif pada kegiatan produksi industrinya, sehingga neraca perdagangan kita sangat baik dan masih baik dan surplus kita lebih dari 73 juta dolar. Ini sangat baik untuk kondisi masa pandemi ini, dan ini sebuah catatan data yang sungguh menyenangkan untuk kita optimis bisa melalui masa pandemi dengan baik. Artinya dengan adanya ekspor masih baik, daya serap tenaga kerja di Kota Batam juga tentunya masih baik, sehingga ekonomi masih bisa bergerak dengan secara baik. Ini mungkin data ini bisa diterjemahkan seperti itu untuk kegiatan keekonomian di Batam. Ini mungkin ada sedikit slide di bawah terakhir, itu adalah gambaran perkembangan ekspor dan impor kita pada bulan Agustus untuk khusus Kota Batam. Jadi ekspor kita cukup naik 5,6% dibanding pada bulan Juli sebelumnya. Lalu Batam menyumbang total ekspor sekepri. Jadi Batam adalah primadona pada kegiatan ekspor dan impor, karena memang Batam ditunjuk sebagai dan diberi fasilitas sebagai kawasan bebas, pelabuhan bebas, sehingga memang kita harus menggesa dan terus bergiat Batam untuk tumbuh menjadi kawasan industri yang cukup menjanjikan di kawasan regional. Karena itu menjadi visi dan misi BP Batam juga, dan ini adalah salah satu data perform pada kegiatan industri kita. Nah, ini pencatatan ini hanya diambil, jadi kalau catatan BPS itu teman-teman, kita kalau di data statistik itu ada pengelompokan komoditi, sehingga pengelompokan komoditi kita itu kita ada migas dan non migas. Nah, migasnya cukup baik, naik 5,71%, dan non migasnya itu golongan barang, mesin dan peralatan listrik itu juga cukup besar naiknya. Ini dilihat dari namanya Harmonized System Code, HS Code namanya. Itu mungkin ada detail lagi, nanti mungkin harus diketahui lebih dalam lagi. Nah, peningkatan ekspor kita tertinggi, jadi Batam tujuan negara ekspor tertingginya itu Singapura. Memang kita bermutualisme pada keberadaan Singapura, sehingga memang karena Singapura itu adalah negara dengan kantor dagang yang besar, lalu mereka akan memanufacturingkan ke Batam, sehingga distribusi barang itu lebih cepat. Makanya mungkin itulah sebabnya Batam mengambil potensi beneficial dari demografiknya dan letak geografis ini. Demografiknya itu tentunya teman-teman tahu bahwa Indonesia sangat skill pada ketersediaan tenaga kerja, kemudian sangat mudah diarahkan pada kegiatan produksi, artinya cultural Indonesia masih baik pada sisi pekerjanya, lalu masih mampu memberikan nilai tambah kepada pengusaha atas keberadaan mereka di Batam. Nah, salah satunya itu tenaga kerja, sehingga memang surplus tenaga kerja kita adalah menjadi potensi tersendiri. Nah, pintu-pintu masuk ekspor itu ada Pelabuhan Batu Ampar, ada Pelabuhan Sekupang, Kabil, dan Sambu. Jadi yang migas itu pastinya dari Sambu. Kalau dari Nongsa itu biasanya migas juga, itu pipa-pipa. Jadi di kita nanti kalau misalnya kita dalami lagi terkait apa saja komoditi yang ada di Batam pada kegiatan ekspor di Batam, itu dia terbagi pada migas dan non migas. Nah, memang Batam sebagai dulu adalah oil hub logistik, jadi memang masih besar untuk potensi itu.
Jadi memang pendalaman data mesti kita bahas lebih jauh lagi Bu Dwi, tapi artinya kegiatan ekspor itu adalah jika kita simpulkan kegiatan ekspor itu setiap pengusaha harus memiliki NIB dan segala turunan jenis izinnya. Lalu setelah memiliki izin ini berkegiatan produksi, maka dia harus mengajukan SKA untuk melakukan ekspor sehingga memperoleh preferensi tarif pada kegiatan perdagangannya. Intinya itu SKA itu adalah tanda diberikannya preferensi tarif pada kegiatan ekspor. Mungkin slide saya cukup segitu, kita bisa sedikit diskusi mungkin kepada teman-teman, mungkin ada yang silakan untuk ada pertanyaan-pertanyaan tertentu. Semoga saya nanti bisa langsung jawab dan cepat gitu ya. Kalau tidak, pertanyaan ini akan saya jadikan PR, nanti saya akan sampaikan ke Bu Dwi. Dapat tugas Bu, dapat PR. Iya. Jadi saya sengaja ini tidak terlalu mengupas ke dalam teman-teman supaya ada gambaran saja dulu bahwa kegiatan ekspor itu ada namanya surat keterangan asal pada kegiatan ekspor. Silakan jika ada yang ini mungkin nanti saya akan ambil pertanyaan-pertanyaannya, mungkin kalau ada dari chat room silakan, kalau langsung silakan. Mungkin nanti bisa dikomandoin Bu Dwi ya Bu ya. Iya, silakan Bu, siap. Ini udah ada 103 partisipan. Silakan, ada yang mau nanya, Devri? Malam Bu, saya dari AB5A pagi. Gini Bu, Indi. Bu Indi. Ya. Ya Bu Indi. Di sini kan ada alur pengajuan permohonan SKA dan juga persyaratan pendaftaran SKA atau COO. Untuk itu kan buat kayak yang pertama itu kan create data SKA dan upload file pendukung. Jika itu itu terdapat ada seluruh persyaratannya. Jadi kalau sampai ke akhirnya itu gak semua orang yang diterima oleh petugas IPSKA. Jadi apa masalahnya jika petugas IPSKA belum menerima atau tidak terima dokumen oleh petugas IPSKA, dan apa permasalahannya? Terus di dokumen persyaratan permohonan penerbitan itu kan ada 8. Di salah satu tersebut itu terdapat perhitungan struktur biaya atau cost structure untuk produk yang prosesnya mengandung bahan baku impor. Itu apakah perhitungan struktur biaya itu kayak mau yang tujuannya itu kan menjumlahkan berapa harga produk yang diimpor. Apakah betul atau tidak? Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau satu-satu dulu aja, soalnya tadi pertanyaannya Devri cukup banyak. Ada beberapa komponen. Silakan Bu Kindi, sambil jalan kita terima lagi pertanyaan. Terima kasih Mas Devri. Jadi kalau kita melihat mungkin ini ya, alur pengajuan permohonan SKA ya. Ini pertama, pada saat kita akan melakukan kegiatan ekspor, kita melakukan registrasi dulu pada sistem. Registrasi pada sistem ini akan diperiksa oleh petugas IPSKA. Petugas IPSKA itu adalah petugas-petugas yang memeriksa pengajuan registrasi pada sistem ESKA. Jadi nanti misalnya Pak Jeffrey akan melakukan ekspor dari Batam ke Singapura. Lalu Pak Jeffrey akan melakukan pendaftaran pada IPSKA BP Batam.
Jadi nanti Pak Jeffrey akan mengajukan pengajuan registrasi di aplikasi ESKA, nanti akan masuk ke IPSKA BP Batam, dipilih IPSKA BP Batamnya. Nanti di sistem itu dia terlihat, di sini saya nggak bisa share sih, tapi pada layanan edukasi untuk penggunaan aplikasi ini bisa datang ke kita, ke Mall Pelayanan Publik. Sehingga pertama adalah rencana akan melakukan ekspor itu oleh pengusaha setelah memiliki badan usaha dan setelah memiliki pabrik dan berkegiatan, lalu dia akan menyampaikan rencana ekspor. Dia akan menyampaikan rencana ekspor dan dia akan meminta preferensi tarif. Tentunya dia akan meminta SKA. Lalu dia harus melakukan pengajuan registrasi pada sistem. Mengajukan dulu registrasi di sistem, nanti petugas kita akan memeriksa. Salah satunya, kemudian akan sekaligus menjawab pertanyaan Pak Jeffrey, struktur biaya. Kita akan mengecek pada struktur biaya per unit produksinya. Nah, struktur biaya ini adalah komponen-komponen dan nilai dari misalnya bahan baku utamanya didatangkan dari negara, misalnya mau ekspornya ke Eropa, dari Eropa misalnya, salah satu misalnya Jerman. Lalu ada komponen tambahannya, ada komponen lokalnya yang di koin 2. Itu berapa komponen lokalnya. Sehingga jika kalau untuk beberapa negara ada ketentuan tertentu, berapa persen konten lokalnya sehingga SKA-nya bisa kita berikan. Sehingga pengusaha bisa memperoleh preferensi tarif tadi. Gitu. Jadi memang harus dilihat dulu beberapa komponen-komponennya. Misal bahan baku utamanya didatangkan impor, katakan ya. Dia didatangkan impor langsung bahan baku utama. Lalu ada komponen lokalnya dari bahan baku itu. Misalnya apa komponen lokal yang dia pakai. Komponen lokal ini tidak harus dari Indonesia. Atas perjanjian tertentu, komponen lokal ini untuk negara ASEAN itu sudah boleh mendapat preferensi tarif. Misalnya komponen lokalnya itu dari Singapura. Itu bisa. Karena memang kita sudah memiliki perjanjian khusus untuk ASEAN. Nah, untuk ASEAN, jadi misalnya Batam itu semua produksinya bertujuan ekspor. Lalu makanya kita mungkin secara umum kita dengar ada impor dari Singapura untuk kegiatan produksi di Batam, industri di Batam. Nah, ini dimaksudkan pada lokal konten. Tapi kita berharapnya mestinya benar pure dari bahan Indonesia gitu. Mungkin kita harus mulai ini nanti mungkin berkembang lagi bahwa harus ada UKM-UKM kita lah yang mampu mengisi pada ini konten lokalnya. Gitu, Pak Jeffrey. Kira-kira masih sudah punya gambaran? Gini Bu. Jadi kalau ini kan ada produk-produk yang lokal gitu kan. Jadi bisa jadi kan di situ ada kalau mau ekspor lagi atau impor lagi itu kan di situ cost structure per unit. Jadi ada bilangnya ada yang mau impor lagi dari Indonesia, daerah Indonesia lainnya menuju ke Batam. Nanti ke Batam itu mau ekspor lagi ke Singapura atau begitu juga sebaliknya, Bu. Ya, betul. Jadi memang gini, lokal konten itu untuk barang yang akan diekspor. Lokal kontennya itu karena kita memiliki perjanjian sehingga untuk negara ASEAN walaupun lokal kontennya datang dari Singapura, Malaysia atau Thailand itu bisa kita keluarkan SKA-nya. Itu masuk kepada lokal konten. Artinya lokal konten ini pada perdagangan internasional bukan murni Indonesia gitu. Jadi udah perjanjian dagang sebelumnya. Tapi kalau untuk negara lain mungkin tidak berlaku ya Bu ya. Kalau ASEAN kan karena kita preferensi ya, tarif preferensi.
Mungkin kalau Amerika apakah masuk ya Bu ya? Kalau Amerika itu gini, Putri, kalau ke Amerika tujuan ekspor kita ke Amerika, lokal konten ASEAN itu udah menjadi perjanjian kita gitu. Jadi memang untuk kemajuan perdagangan di wilayah ASEAN, lokal konten ASEAN, walaupun untuk ke negara mana aja. Oh, tapi kalau dari Cina nggak termasuk ya? Kalau jadi kalau misalnya gini Bu, kalau Amerika ini agak rigid ya. Amerika tuh agak rigidnya begini. Dia juga kalau misalnya mau ngasih keringanan pajak begitu, dia lihat-lihat negaranya udah maju apa belum gitu. Jika kayak misalnya Singapura nih, lokal konten Singapura kalau untuk ke Amerika mereka nggak mau. Brunei dan Malaysia sudah masuk Bu, dianggap sebagai negara maju. Jadi walaupun kita udah ada komitmen ASEAN, misalnya kalau Cina masih mau Bu untuk lokal kontennya Cina. Kalau untuk ASEAN lainnya. Nah, kalau Amerika tuh paling jadi Amerika itu adalah negara paling persyaratannya sangat rapat. Jadi untuk dapat preferensi agak lebih sulit lah istilahnya gitu ya? Ya, jadi mereka membatasi gitu. Nah, inilah yang kita lakukan dengan perundingan dagang itu. Misalnya Indonesia dianggap sebagai negara yang sudah maju, Amerika nggak mau ngasih preferensi tarifnya. Kalau boleh tahu Bu, berapa persen ya persentase lokal konten yang bisa Untuk ASEAN itu paling 40%. 40% kalau untuk 40%, ASEAN ya. Minimum. Jadi kalau bisa lebih banyak lagi kita masuk lokal kontennya bahan baku yang dari kita lokal konten. Jadi kalau ASEAN perjanjiannya minimum 40% lokal konten. Ya. Kalau itu termasuk yang kategori rendah atau maksudnya apakah negara-negara lain biasanya menerapkan persentase lokal konten yang lebih tinggi atau biasanya menerapkan yang lebih rendah? Setiap tujuannya bervariasi. Makanya kalau Batam itu ekspor kita itu di Singapura, China, Eropa dan Amerika ya, lumayan juga. Jepang juga lumayan ekspor. Jepang juga cukup baik kita. Ya. Tapi ini kan sebetulnya asesmen dari perusahaan ya. Jadi perusahaan yang ngisi sendiri. Jadi apakah itu diverifikasi atau seperti apa gitu? Nah, struktur biaya ini dibuat oleh perusahaan. Lalu kita tentunya nanti akan melakukan kunjungan pada pabriknya, Bu. Jadi kita betul-betul lihat emang betul lokal kontennya ini ada, kemudian ada dokumen-dokumen tertentu yang nanti kita tanyakan pada kegiatan ekspor produksi mereka. Itu sifatnya semua ditanyakan atau maksud saya atau cuma random sampling yang ditanyakan atau seperti apa atau semuanya? Struktur biaya ini harus dibangun oleh perusahaan itu. Jadi dia akan melakukan pemasukan impor komponen barang langsung dari negara asal ini gitu. Lalu lokal kontennya perusahaan ini memasukkan dari mana? Kita cek tuh dia masukin dari ini gitu. Jadi kalau memang kita akan berikan preferensi tarif kepada negara tujuannya, katakan misalnya kalau ke Amerika, dia lokal konten dari Singapura mungkin agak sulit masuk ke Amerika. Itu biasanya pengusahanya sudah mengetahui betul tentang perundingan dagang ini. Jadi regulasi dagang itu mereka sudah tahu betul. Misalnya ini adalah biasanya sih diskusi-diskusi di lingkup organisasi atau forum Kadin misalnya begitu. Jadi memang update ini selalu dilakukan gitu. Jadi kita akan berkala Bu berkala pada petugas IPSKA itu berkala melakukan kunjungan ke pabrik-pabrik produksi kepada pabrik-pabrik untuk melihat betul kegiatan produksinya dan konten lokal yang mereka akui itu. Nanti kita artinya perusahaan juga kalau waktu mengajukan SKA mereka juga membutuhkan lampiran-lampiran untuk mendukung data struktur biaya ini juga ya supaya jelas bisa diverifikasi. Mungkin kalau dari impor ini invoice-nya kita lihat gitu. Hanya sekadar melihat aja sih. Prinsipnya bahwa kita memberikan kemudahan pada ekspor.
kemudahan pada ekspor, lalu bahkan saat ini nih sudah di beberapa perundingan Indonesia untuk menggiat ekspor kita menol tarifkan untuk form SKA-nya. Jadi kan form SKA itu ada biaya, Bu. Itu, oh ya. Ya. Biasanya biayanya berapa, Bu, sebelumnya? Nilainya bervarian. 25.000 per form. Per formnya 25.000, Bu. Sorry. Sekarang sekarang 0 rupiah. Oh. Sebenarnya nggak mahal, Bu. Jadi tapi masih dikenakan tuh biaya formnya. Kemudian waktu pengurusannya itu, durasi ngurusnya itu kira-kira berapa lama ya, Bu? Kalau dari SOP mestinya tidak lebih dari, kalau ini Bu ya, kalau pada proses IPSKA ya, IPSKA BP Batam, misalnya nih, saya mau ekspor, saya sampaikan nih di sistem SKA, saya akan ekspor ini, semua persyaratan sudah dimasukkan, itu mestinya kita sebagai indikator kinerja layanannya kita 1 hari, Bu. Jadi standar pelayanannya udah ada juga ya? Sudah. Ya. Oke. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya lagi? Ayo, ada yang mau bertanya? Saya Bu penasaran dari tadi. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Praona. Ya. Jadi yang saya tangkap dari pengertiannya, kalau misalnya kita melakukan ekspor, setiap melakukan ekspor ke luar negeri, berarti nggak semuanya itu menggunakan COO ya, Bu ya? Nggak semua. Kalau misalnya yang tidak menggunakan COO nih, apa ada dokumen penggantinya gitu nggak, Bu? Berarti dia tidak memerlukan preferensi tarif eksportirnya. Oh gitu, berarti selama dia memerlukan preferensi tarif, dia harus menggunakan COO ya, Bu, gitu? Ya, begitu. Oh gitu. Benar begitu. Oh gitu, oke Bu. Udah terjawab, itu aja Bu tadi. Ya. Salah nangkep. Makasih Bu. Keren Mbak Prona, jadi diklarifikasi langsung. Ada lagi yang lain? Supaya kalau ada SKA, dia dapat preferensi tarif di negara tujuannya gitu ya, Bu ya? Ya. Jadi misalnya kalau ngirim mau ke Amerika, supaya waktu masuk ke Amerika itu dia nggak perlu misalnya bayar tarif biaya masuk sebesar sekian gitu ya, dapat kekhususan, dapat preferensi karena barangnya berasal dari negara-negara yang mempunyai perjanjian perdagangan internasional gitu ya, Bu? Oh iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau saya masih mau nanya yang tadi persyaratan sih, Bu, kalau boleh. Ini sambil ngobrol, sambil siapa tahu kalau ada yang mau tanya ya, langsung ya. Tentang izin usaha BP Batam, Bu. Ya. Jadi itu khusus untuk yang mau mendaftar SKA ya, atau kalau misalnya dia tidak membutuhkan SKA, dia nggak harus ngurus izin usaha itu, atau semua badan usaha itu memang di Batam harus mengurus itu izin usaha BP Batam. Jadi begini, izin usaha BP Batam itu kita sebut namanya IUK, izin usaha kawasan. Kenapa dikeluarkan izin usaha kawasan di BP Batam? Karena Batam pada kegiatan keluar masuk barangnya harus ada namanya izin usaha. Nah, izin usaha ini, jadi ini secara besarnya begini, harusnya saya coba jelaskannya begini. BP Batam itu oleh pemerintah Republik Indonesia diberi fasilitas sehingga Batam dikatakan kawasan bebas, pelabuhan bebas Batam. Juga Bintan dan Karimun. Dengan penentuan fasilitas pelabuhan bebas, perdagangan bebas, maka seluruh kegiatan yang ada di Batam itu harus kegiatan keluar masuk barang harus mendapatkan izin usaha kawasan. Hal ini kenapa? Hal ini harus dilakukan karena Batam dianggap daerah luar pabean. Sehingga bukan luar negeri ya, Bu, luar pabean. Iya,
Iya, Tapi karena seringkali orang jadinya mikirnya jadi, ih Batam luar negeri, Batam bukan Indonesia gitu. ya, jadi gini, karena Batam itu dibebaskan pada pajak pajak barang mewah, PPN-nya, PPN, PBNBM. Jadi wilayah Indonesia lainnya tidak dapat fasilitas itu. Fasilitas ini adalah untuk menggesa, meningkatkan industri, meningkatkan Batam sebagai kawasan tujuan investasi, sehingga kemudahan-kemudahan pada pajak itu dilepas. Lalu Batam dianggap luar daerah pabean, sehingga barang yang datang dari Jakarta itu juga dianggap impor kalau masuk ke Batam. Sehingga izin kawasan itu harus dimiliki oleh pelaku usaha yang berusaha di Batam. Jika mereka akan melakukan kegiatan lalu lintas barang gitu, Bu. Begitu. Rohnya adalah fasilitas kawasan bebas, pelabuhan bebas. Sehingga IUK pada kegiatan lalu lintas barang itu harus dimiliki oleh pengusaha. Oh, jadi nggak harus, kalaupun dia nggak ngurus SKA pun, kalau bisa ngurus aja sekalian gitu ya, Bu? Tetap harus sebelum dia berproduksi dia harus punya izin usaha kawasan. Iya. Untuk pengakuan sebagai pengusaha di dalam kawasan gitu ya? Ya, betul. Iya. Tapi kalau dia sebagai pedagang saja tidak melakukan kegiatan lalu lintas barangnya, ya nggak apa-apa, dia nggak usah pakai IUK. Kalau dia dagangnya di dalam Batam aja misalnya gitu ya, Bu ya? Ya, jika ya pedagang-pedagang biasa gitu, Bu. Tapi kalau misalnya dia mendatangkan barang dari Jakarta dalam bentuk besar ya, Bu ya, ini perdagangan ya. Dalam bentuk volume yang cukup besar gitu, itu harus menggunakan IUK. Ya. Itu berbeda dengan SIUP ya, Bu ya? Atau IUI itu ya? Ya, itu izin usaha untuk itu dikeluarkan oleh pemerintah kota. Gitu. Kalau misalnya apa bedanya, Bu, antara SKA yang dikeluarkan oleh BP Batam dibandingkan dengan SKA yang dikeluarkan oleh Disperindak Pemko Batam? Sebenarnya IPSKA itu adalah instansi penerbit SKA. Instansi penerbit SKA itu dibentuk oleh kementerian, sehingga kementerian kita dikatakan tuh sebagai kayak license officer-nya Kementerian Perdagangan gitu. Jadi form-form ini dititipkan di IPSKA. Jadi form ini yang mengeluarkan tuh Kementerian Perdagangan, dititipkan di IPSKA. Jadi IPSKA inilah yang nanti mengelola, jadi kayak license officer gitu ya. Jadi sebagai pengusaha kita bebas milih ya, Bu, mau ke BP Batam boleh, mau milihnya ke Pemko Batam boleh gitu ya untuk ngurus itu? Boleh. Walaupun keduanya ngurusnya sama-sama di mall pelayanan publik ya, Bu? Dan online? Ya, kalau yang IPSKA Pemko juga di mall pelayanan publik, karena memang Batam punya konsep layanan satu tempat, satu pintu itu. PTSP ya, Bu ya? PTSP, iya. Kalau yang gambar perusahaan ini maksudnya apakah foto-foto pabriknya atau apa ya, Bu? Ya, maksudnya foto pabriknya sebagai dasar kita melihat, kan kita belum cek lapangan, Bu. Ini kan baru mendaftar sebagai untuk mendapat pendaftaran di SKA, di aplikasi. Jadi dia menyampaikan foto-fotonya, nanti kita akan datang kunjungan ke perusahaannya. Jadi pembuktian bahwa betul dia sudah bangun kawasannya, industrinya, sudah bangun pabriknya gitu. Kemudian dia sudah masukkan install alat-alat produksinya gitu. Jadi kalau yang di nomor 11, Bu, yang invoice pembelian bahan baku dan dokumen PIB itu ya, itu mungkin salah satunya adalah untuk membangun struktur biaya itu ya? Ya, untuk melihat sebenarnya dia mengambil bahan baku dari mana gitu. Biar jelas ya, berarti dia ada dasarnya gitu ya, maksudnya. Dasarnya, betul. Jadi sebagai pengusaha saya boleh milih ya, saya mau ngurusnya mau di Pemko atau mau di BP atau di Kadin, atau kalau Kadin tuh emang khusus kalau Kadin itu aja? Update terakhirnya hanya untuk ke wilayah Timur Tengah, karena mereka ada beberapa pengusahanya yang cepat kegiatannya ke sana.
tapi kelihatannya sedang dievaluasi lagi. Tapi update saya seperti itu sih terakhir. Tapi semuanya ininya biayanya sama, Bu? Maksudnya sama-sama sedang dinoltarifkan gitu ya? Karena formnya dari pemerintah. Nah, kalau itu kan istilahnya menoltarifkan itu karena pemerintah ingin mendorong ekspor ya, Bu. Bagaimana kalau misalnya pemerintah itu, kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap impor? Apakah juga dilakukan strategi-strategi khusus terhadap impor gitu, dan bagaimana melakukannya? Nah, kalau kita bicara impor, tentunya kita juga punya pertahanan pada impor. Sehingga jangan sampai semua kebanyakan impor daripada ekspor. Jadi kan kita nggak produktif. Yang dibangun itu dan dikembangkan itu adalah pada ekspor. Sehingga pada impor itu ada beberapa komoditi-komoditi dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan dari sektor, artinya dari kementerian-kementerian, untuk memberi batasan-batasan sehingga tidak menggerus kepada produksi nasional. Impor ini memang baik gitu karena hubungan dagang, Bu. Jadi hubungan dagang yang harus dipelihara kan kita nggak boleh, masa kita doang yang ekspor gitu. Mereka juga kan mau ekspor negara lain. Betul. Nah, itu timbal balik ya. Timbal balik, sehingga bagaimana sih menjaga ini supaya kita juga neraca ekspornya nggak terlalu kebanyakan impor. Kebanyakan impor kan kita nggak produktif. Nah, ini pemerintah melakukan duduk bersama, kemudian ada beberapa aturan-aturan, misalnya barang-barang dengan larangan terbatas, kemudian seperti katakan untuk karena kita negara agraris gitu ya, negara yang memiliki perkebunan, nah seperti bawang putih itu juga nggak bisa, kita memang impor, tapi pemerintah melakukan pengawasan-pengawasan tertentu, misal pengusahanya harus membuka ladang di wilayah Indonesia dengan luasan tertentu untuk menanam bawang putih. Jadi seperti bapak asuh gitu. Itulah upaya kita untuk tidak bergantung pada bawang putih ke depannya terhadap bawang putih impor. Jadi mungkin dibuka bawang putih impor sedikit, tapi dengan syarat gitu ya? Ya Bu, jadi nanti siapa saja bisa impor nih, ya tentu dengan, ya dibatasilah dengan pengusaha-pengusaha yang memang dia memiliki kapital baik gitu ya, kemudian pergudangan yang baik, jadi persyaratannya diperketat memang Bu. Bu, kalau misalnya sekarang kan lagi rame Cina dan Amerika Serikat sedang perang dagang ya, apakah memungkinkan gitu ya misalnya sebagai putus Ibu. Pasar Amerika Serikat tanpa menggunakan lagi daerah asal Cina saya gitu. Apakah itu memungkinkan, Bu? Atau ada hal-hal yang dilakukan supaya itu tidak terjadi? Gitu? Ibu Dwi boleh diulang lagi ya? Tadi putus. Oh ya, mohon maaf misalnya di rumah. Kalau misalnya karena sekarang lagi perang dagang ya Bu ya antara Cina dan Amerika Serikat gitu. Kemudian saya sebagai pengusaha di Cina misalnya ya Bu, kan saya cukup sipit ya, nggak sipit-sipit banget sih. Saya misalnya pengusaha di Cina gitu. Kemudian supaya saya bisa tetap ekspor ke Amerika Serikat, maka saya relokasi nih, saya pindah ke Batam gitu kan. Tapi barang-barang saya sebenarnya tetap dari Cina, cuman saya impor dulu ke Batam, kemudian saya ekspor lagi ke Amerika Serikat supaya saya bisa dapat bisa masuk ke pasarnya Amerika Serikat. Apakah itu memungkinkan atau apakah itu diperbolehkan? Jadi sebenarnya ada beberapa manfaat yang kita ambil kan dari apa namanya dari situasi negara-negara kuat ini. Lalu pertanyaannya apakah bisa dia impor masuk ke Batam katakan gitu ya Bu, masuk ke Batam terus dia akan sebenarnya dia mencari pasarnya Amerika gitu ya. Bisa selama ada
Nah, jadi prinsipnya Bu, masuk kepada prinsip produksi. Jadi tidak bisa kalau barangnya bulat nih, bulat, tidak ada perubahan apa-apa masuk ke Indonesia gitu, langsung dikirim lagi seperti itu, kita juga nggak bisa. Karena kita tidak memperoleh manfaat. Tapi katakan barangnya ada kegiatan produksi merubah barang yang belum jadi menjadi jadi di kita, kemudian kita packing, lalu diekspor ke itu bisa. Jadi tetap kita juga memproteksi diri gitu, jangan dijadikan tempat singgah aja, bukan pelabuhan singgah gitu. Jadi betul. Jadi kita juga negara kita juga punya aturan-aturan. Nah itu nanti dia ada masuk ke wilayah, masuk ke pembahasan namanya kegiatan APIU dan APIP. Ya, jadi pengusaha APIU perdagangan itu dia datang masukin ke sini, terus dia cuma jual lagi keluar. Itu juga nggak bisa Bu kalau di kegiatan perdagangan APIU. Jadi APIU itu adalah angka pengenal impor umum gitu. Jadi dia murni berdagang. Nah, kalau kegiatannya untuk ekspor, dia tidak bisa masuk pakai kegiatan berdagang umum. Indonesia nggak bisa lakukan itu. Jadi dia harus melakukan kegiatan produksi dulu. Jadi harus ada produksi dulu di Indonesia, berapa persen yang harus diolah di Indonesia sehingga ada daya serap tenaga kerja, kemudian ada benefit manfaat yang kita peroleh dari keberadaan pengusahanya. Lalu nanti baru kita ekspor lagi Bu. Nanti di situ yang masuk ke kategori originality. Makanya kita berusaha nih supaya masuk nih investasi dari katakanlah dari Cina itu kan mereka udah meningkat nih, udah nggak mau lagi yang kerja masih padat karya gitu. Jadi dia udah mulai high tech. Nah, dia akan relocate gitu, Bu. Itu yang kita coba cari pasarnya. Sama seperti Singapura, makanya mereka merelocate ininya karena udah cost-nya udah tinggi di mereka gitu. Iya, betul. Gitu, Bu. Jadi seperti itu, teman-teman. Bagaimana kita berusaha menjadi tidak saja sebagai potensi pasar tapi juga potensi produksi di Indonesia. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Kalau saya masih pengen nanya yang ini Bu. Ini kan kalau masih ada yang future ya possible negotiation ya dengan Pakistan, Maroko gitu. Kemudian ada yang memperoleh preferensi di Pakistan gitu ya Bu ya? Atau Ya, jadi kalau misalnya kita katakan ini namanya CEPA Bu, jadi apa namanya Cooperation Economic Partnership. Jadi antara Indonesia dengan negara yang kita akan lakukan partnership-nya. Jadi G2G-nya tuh one on one. Tapi kalau perjanjian FTA itu udah free trade agreement itu untuk beberapa kawasan misalnya. Gitu. Jadi kalau CEPA ini namanya biasanya di perdagangan kita sebutnya CEPA. Jadi CEPA ini kita bangun komunikasi, misalnya kita dengan Chili gitu. Kita tuh kan punya banyak komoditi perkebunan. Misalnya dengan Chili itu kita ekspor pinang, cengkeh, serai, gambir gitu. Nah, kita bangun tuh G2G G2G commitment partnership dengan Chili gitu, Bu. Jadi kita akan lihat kita punya potensi besar apa, negara itu butuh apa. Nah, kita coba disitulah yang namanya ini Bu, nanti yang pengembangan SKACO ini terus menerus. Misalnya nanti kita katakanlah ikan kita baik Bu, nanti kita akan melakukan kerjasama dengan Jepang, Taiwan gitu. Jadi untuk komoditi berarti artinya silakan Bu lanjut. Nggak apa-apa. Jadi untuk komoditi tertentu yang kemudian pemanfaatannya besar kita peroleh, kita akan melakukan pendekatan dengan comprehensive economic partnership gitu. Lalu kita akan bangun agreement, kita bangun kerjasama dengan mereka. Nah, kalau agreement ini kan ada umurnya biasanya. Nah, nanti kita akan bikin agreement lagi. Jadi agreement perdagangan itu pasti
terus dan dinamis. Melihat dari kekuatan kita, melihat dari kebutuhan negara itu, jadi memang negosiasi dagang itu terus berkelanjutan dilakukan. Artinya juga preferensi tarif itu memang sangat tergantung sama komoditasnya ya Bu ya. Misalnya betul. Mereka juga mau ngasih preferensi. Amerika dia hanya memberikan preferensi tarif untuk barang-barang tertentu atau komoditas tertentu. Jadi benar-benar ya banyak elemen faktornya Bu. Jadi pada perundingan dagang itu elemen faktornya apa sehingga dibangunlah komitmen bersama gitu. Tapi kalau FTA itu adalah komitmen secara berunion ya, union gitu. Misalnya FTA ASEAN gitu kan. Kita kan FTA ASEAN ini isinya ini gitu. Di situ perundingan dagang kita misalnya ini gitu. Nah, FTA ini biasanya kita harus ikut juga, terus comprehensive economic partnership juga kita harus bangun gitu. Jadi memang beberapa channel perdagangan internasional itu Kementerian Perdagangan terus menerus melakukan apa ya namanya duduk bersama gitu ya, perundingan gitu Ibu. Nah sayangnya memang kalau itu oleh kementerian, jadi BP tidak melakukan agreement directly gitu. Kalau dari BP Batam kira-kira yang dilakukan oleh BP Batam untuk mendorong ekspor dan mempertahankan istilahnya menjaga impor itu bagaimana Bu? Ya itu nanti akan kita sesuaikan dengan program-program strategik kita, salah satunya Batam kemudahan berinvestasi, lalu ketersediaan apa namanya untuk berinvestasi, sehingga memang Batam ini Bu tidak bisa dilakukan oleh BP tapi dilakukan oleh negara karena yang membentuk fasilitas-fasilitas itu dilepas atau ditetapkan. Nah kalau melihat dari konsep pengembangan Batam, memang Batam secara geografik dan demografik potensinya dengan negara tetangga, sehingga diberikanlah fasilitas-fasilitas pajak itu tadi Bu, untuk memacu industri masuk, untuk memacu ekspor dari Batam, dari Indonesia Mas sebenarnya. Kalau BP khususnya Batam gitu ya, tapi kalau Indonesia lebih besar lagi gitu kan. Karena memang saya suka nih yang tadi Ibu bilang tadi bahwa yang tanggung jawab terhadap ekspor itu bukan hanya BP Batam gitu, ini satu negara, kita semua negara, bukan cuma pemerintah doang, tapi juga kita semua ya bertanggung jawab terhadap ekspor. Jadi sebenarnya kalau melihat dari kegiatan di Kementerian Perdagangan gitu, ada pembinaan pada sektor-sektor industri kecil menengah gitu untuk memperoleh peluang pasar ke luar. Jadi memang jangan kita saja yang menerima apa namanya menjadi potensi pasar internasional gitu, tapi kita juga mengambil potensi sebagai ekspor gitu, sebagai negara pengekspor terbesar. Nah, sementara ini memang kita mungkin harus dicek lagi ya untuk datanya, Bu, karena ini mungkin forum akademik gitu. Jadi data itu adalah mutlak kita bicara. Jadi memang kita sedang berusaha keras untuk dapat menjadi negara ekspor, dan kemudian pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan potensi industri kecil menengah untuk bisa melakukan ekspor. Nah, mungkin itu nanti bukan di BP Batam karena BP Batam tidak melakukan pembinaan itu. Itu dilakukan di sektor itu. Di BP Batam dimana, Bu? mungkin di sektor di kementerian, nanti kemudian dari turunannya itu ke provinsi atau ke pemerintah tingkat 1-2. Supaya kalau impor gimana Bu?
apakah impor prosesnya juga melalui BP Batam juga untuk pembatasan kuota-kuota itu juga ya? Ya, betul. Jadi sebagai pengelola kawasan bebas pelabuhan bebas Batam, BP Batam melakukan beberapa aturan dan ketentuan sesuai dengan turunan peraturannya gitu. Jadi sebagai kawasan bebas lalu lintas barang di kawasan Batam itu sesuai dengan PP 10 tahun 2012 pada barang konsumsi itu diserahkan ke PP Batam untuk diatur mekanisme dan batasan jumlahnya, sehingga pada impor itu akan dilakukan kuota, Bu. Berapa besar kuota yang bisa masuk pada komoditi ini gitu. Nah, itu yang kita sedang lakukan, dan tentunya kebutuhan impor ini adalah kebutuhan pada penduduk Batam. Nah, jadi untuk kegiatan impor yang langsung dari luar negeri itu pengajuan izinnya harus dari BP Batam. Tapi kalau impor yang dilakukan, katakan kalau dari Indonesia lainnya ke Batam itu kan nggak susah ya, bisa saja. Tapi kalau dalam jumlah besar itu dikeluarkan oleh Bea dan Cukai. Jadi kalau bahasa pada bahasa pabeanannya ada tempat lain luar daerah pabean, itu Indonesia lainnya TLDDDP. Tapi kalau dari luar negeri murni LDP luar daerah pabean itu izin impornya dari BP Batam. Nah, jadi impor pada bahan baku industri itu dilakukan oleh Bea dan Cukai, kemudian impor pada barang konsumsi dilakukan oleh BP Batam. Nanti pada kegiatan importasi ini kita BP Batam membuat kuota, mengatur jumlah dan jenis barang yang bisa masuk. Gitu, Bu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Bu Nisa. Ya, silakan Nisa. Ini mengenai terkait peraturan Menteri Perdagangan nomor 45 tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan ke BP Batam. Mau nanya, untuk yang di sini kan tertuang perizinan impor barang itu pelimpahan kewenangannya ke BP Batam. Nah, apakah dalam impor barang dalam keadaan tidak baru itu persetujuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru. Nah, misalkan kita mau impor barang nih, kita di Batam. Terus kalau impor barang kan harus ada persetujuan impor dulu kan, Bu, yang diterbitin dari Kemendak. Nah, dari pelimpahan kewenangan nomor 45 ini, apakah PI yang dikeluarkan Kemendak itu bisa digantikan dengan izin yang dikeluarkan BP Batam? Oh, enggak. Jadi pada PI yang dikeluarkan oleh kementerian itu adalah komoditinya. Lalu dia akan masuk ke Batam, nanti dari BP Batam akan mengeluarkan izin pemasukannya. Oh. Jadi kementerian sudah mengatur komoditi itu sehingga diberikan persetujuan impor barang HS itu berapa gitu ya, biasanya HS ya. Kalau misalnya kita sebut komoditinya, misalnya katakan impor untuk barang modal tidak baru, misalnya mesin gitu ya Mbak? Iya Bu. Ya, jadi misalnya mesin gitu dimasukin, ada PI dari kementerian untuk masuk ke Batam. Nah, PI ini nanti pada kegiatan pemasukan lalu lintas barangnya, maka pengusahanya akan mengajukan pada SIK-MB, Sistem Informasi Keluar Masuk Barang yang dikelola oleh BP Batam. Nah, dari kita akan izin pemasukannya akan dikelola di sistem itu, di aplikasi SIK-MB. Berdasarkan PI yang dikeluarkan oleh kementerian. Gitu. Kalau misalnya gini Bu, misalkan kita
PI-nya masih perpanjang kan, Bu? Ya. Terus sementara kita butuh bahan baku yang harus diimpor untuk produksi. Nah, apakah bisa BP Batam itu ngeluarin kayak surat pemasukan izin sementara atau gimana ya, Bu? Ya, kita ada fasilitas layanan izin sementara. Nah, izin sementara ini kan berarti barangnya komoditi ini akan dikeluarkan kembali gitu. Iya. Nah, itu nanti ada, Mbak, ada ininya, ada sama melalui SIK-MB, diajukan izin barang sementaranya, nanti akan kita approval di situ. Jadi prinsipnya izin pemasukan barang sementara itu dia masuk dulu dan akan dikeluarkan kembali. Iya, berarti tanpa PI juga bisa impor barang ya, Bu? Ya, kalau sesuai dengan per PMK 47 ya, keuangan ya, itu 47 itu menyatakan bahwa kalau misalnya untuk infrastruktur, untuk proyek, itu kan ada pemasukan barang sementara. Iya. Nah, itu bisa masuk, nanti rekomendasinya kita yang keluarkan. Dan itu semua layanannya melalui SIK-MB, SIKMB. Terus Bu, kalau misalkan kalau yang Form E ini kan pengantarannya hard copy-nya kan ke MPP kan, kalau CAT lalu lintas barang. Nah, kalau sekarang itu udah by sistem gitu ya, Bu, jadi nggak perlu ngantar hard copy-nya ke MPP, jadi udah langsung nge-link ke berbagai instansi gitu. Yang mana itu, Mbak Nisa? Yang Form E, yang ke Cina. Oh iya, tetap harus melalui aplikasi ESKA. Iya, yang pengantaran hard copy Form E-nya itu, kalau misalkan kita kan udah print out. Sebenarnya nggak perlu lagi ya, kecuali ada hal yang harus di clarify gitu. Misalnya pada sistem kita lihat semua kalau udah cukup, kita nggak ada lagi dokumen yang dicek ulang semestinya ya. Nah, ini dari staf saya menyampaikan, kalau Form E itu pada sekarang ini itu self declaration. Jadi pengusahanya, eksportirnya udah bisa melakukan deklarasi sendiri gitu. Iya. Bahkan sekarang semudah itu untuk melakukan ekspor. Jadi dia deklarasi sendiri gitu. Saya self declaration, barang saya kirim gitu. Artinya itulah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan stimulasi pada kegiatan ekspor. Mbak Nisa sudah berkegiatan ekspor ya, atau bekerja pada perusahaan ekspor? Iya, Bu. Oh, oke. Menggunakan Form E ya, Mbak ya? Iya, Form E biasanya. Ya, sekarang sudah bisa self declaration, Mbak. Kemudian kalau memang ini masih ada kendala, maksudnya di kesempatan ini saya sampaikan, silakan datang ke kita. Lalu kira-kira bagaimana mendaftarkan perusahaan kita bisa memperoleh fasilitas self declaration. Oh. Jadi prinsipnya sebenarnya ada layanan edukasi dan informasi di BP Batam terkait kegiatan ekspor. Jadi nanti kita selalu edukasi kepada eksportir, kemudahan dan informasi aturan dan ketentuan, sehingga nanti ya harus ada kemudahan itu, informasi itu. Dan di BP Batam kita sangat terbuka, GMPP bisa lakukan atau bisa langsung dengan helpdesk kita, dan kemudian kita ada call center layanan, banyak channelnya, lalu juga ada channel komunikasi di WhatsApp untuk kegiatan SKA. Jadi kalau yang sudah mendapatkan fasilitas self declaration, ya artinya dia langsung dengan aplikasi. Gitu Mbak Nisa. Mungkin nanti kalau memang lebih butuh sebuah penjelasan lebih, nanti silakan datang ke MPP. Nanti kita bantu. Karena kan kalau di Batam ini mahasiswanya nggak berbeda dari tempat lain ya Bu Dwi ya. Jadi memang mahasiswa kita tuh di Batam itu sudah langsung praktek gitu.
Kalau di Betul. Jadi pertanyaannya ada yang spesifik banget, masih ada juga yang umum gitu kan? ya, jadi kalau misalnya di tempat kalau di luar kan murni mahasiswa gitu kan, jadi mereka kan tidak punya gambaran teknis praktiknya gitu. Nah itu yang memang jadi lebih ini ya, jadi ke teman-teman di Poltek mungkin ini kesempatan, mungkin nanti kalau memang ada hal-hal terkait kegiatan ekspor dan impor, itu kami terbuka untuk dikunjungi jika memang perlu edukasi pada penggunaan layanan sistemnya atau edukasi pada aturan dan ketentuannya. Bu, pertanyaan terakhir dari saya penasaran. Ada lagi yang mau tanya dulu? Saya nanyanya banyak banget. Ada yang mau bertanya lagi? Sambil nunggu ya Bu, nanti tolong saya dihentikan kalau misalnya teman-teman mau nanya. Ini karena waktu kita juga sudah hampir habis ya. Kalau misalnya waktu pas lagi dicek secara berkala dari struktur biaya gitu ya, kemudian BP Batam merasa ini kayaknya ada yang perlu dicek gitu ya, sehingga datang gitu ya misalnya. Dan kemudian apakah pernah kejadian di mana ternyata pengusahanya istilahnya itikadnya kurang baik gitu ya, sehingga data yang disampaikan sama waktu di kunjungan berbeda gitu. Kemudian apa penaltinya, apa hukumannya karena hal-hal seperti itu? Ya itu kebetulan alhamdulillahnya untuk para penggiat ekspor di Batam itu, pengusaha-pengusahanya di kita ini jarang kita bahkan sulit menemukan yang begitu, karena memang kemudahan dari pemerintah tuh udah jelas banget gitu. Jadi kalau memang secara aturan SKA itu dia tidak bisa istilahnya tricky gitu ya Bu ya. Tricky misalnya ini sebenarnya ini, tapi yang dipakai ini gitu ya. Itu secara verifikasi dia sulit, sehingga memang di lapangan jarang kita temui begitu pada kegiatan ekspor. Karena mereka kan juga udah menanamkan modalnya banyak kan. Jadi dia nggak mungkin main-main gitu, macem-macem. Sangat rugi, loss gitu kan jadinya. Jadi di depan pada kegiatan awal mereka akan operasional itu kan sudah dikawal Bu. Jadi udah dikawal, udah digiring. Jadi mereka sebenarnya pengusahanya sudah pada tahu juga pada aturan dan ketentuan pada hubungan bisnis mereka dengan partnernya gitu. Jadi partner yang dia di negara dagangnya dia di negara B2B-nya dia dengan partnernya di tempat lain, di negara lain, itu mereka sudah punya komitmen. Jadi kalau mereka jarang ini kita temukan untuk kegiatan ekspor itu, mereka berspekulasi ya, kalau itu rugi lah kalau perusahaannya begitu. Iya, daripada kehilangan investasi miliaran dolar gitu kan ya, mendingan ikutin aturan aja gitu kan. Iya. Mungkin Bu itu. Iya. Pasti udah ini. Jadi rasanya di lapangan kami tidak menemukan itu karena memang mereka pasti mempertimbangkan itu secara ini. Oke, itu kayaknya pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, ini adalah pertemuan yang sangat interaktif sekali ya. Banyak tanya jawabnya. Terima kasih sekali Bu Kindi telah bersedia memberikan semua jawaban-jawaban atas ketidaktahuan kita semua, terutama saya gitu ya. Ini membuka wawasan baru. Mungkin sebelum kita tutup, Bu Kindi mungkin ada semacam kata-kata penutup atau kalimat penutup sehingga teman-teman semua ini bisa dapat apa sih sebetulnya yang pemerintah dalam hari ini BP Batam lakukan dan bagaimana kita semua bisa mengambil manfaat dari kuliah ini hari ini. Ya, jadi teman-teman pada prinsipnya secara general bahwa Badan Pengusahaan Batam sebagai badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengembangkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam sebagai pintu masuk investasi di Indonesia. Nah, Batam ini memberikan
kontribusi pada kegiatan investasi itu menjadi terbaik di Indonesia. Jadi memang terus bergiat Batam dan terus untuk memberikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi bahwa kehadiran Batam itu bukan hanya untuk Batam. Batam adalah kehadirannya untuk negara Republik Indonesia. Artinya giat pemerintah untuk meningkatkan investasi di Indonesia dan Batam menjadi pintu utama untuk itu, sehingga fasilitas-fasilitas yang diberikan negara kepada Batam sebagai kawasan bebas pelabuhan bebas Batam menjadi indikator bahwa Batam adalah sebuah kawasan yang sesuai visi BP Batam sendiri sebagai kawasan investasi di Asia. Jadi sebagai kawasan tujuan investasi di Asia itu artinya memang kita fokus bagaimana Batam bisa tumbuh dan besar di sini. Lalu apa yang akan kita peroleh pada pemanfaatan ini adalah BP Batam tentunya akan selalu merencanakan pada efek akhirnya pada investasi itu adalah terjadinya peningkatan ekonomi dari sisi terserapnya tenaga kerja. Nah, salah satunya Poltek ada seingat saya waktu pembentukan Politeknik Batam adalah penyiapan tenaga-tenaga ahli madya untuk mengisi industri-industri kebutuhan tenaga kerja industri di Batam. Artinya memang kita meminta Batam di Batam itu memberikan kontribusi langsung pada kebutuhan industrinya. Jadi kita menyiapkan tenaga-tenaga ahlinya yang siap pakai pada industri. Nah, jadi tentunya sebagai saya melihat di BP Batam juga mungkin kelulusan dari Poltek, Bu Dwi sudah mulai banyak yang memberikan karya di BP Batam. Itu ada anak-anak Poltek dan memang kelulusan Poltek pada kesiapan keahliannya itu sangat mumpuni dan mampu menjawab tantangan kebutuhan pasar pada kebutuhan tenaga berprofesional. Mungkin saya jadi pertama kali ini saya untuk bicara dengan teman-teman di kampus gitu ya. Jadi sepertinya ini pengalaman menarik juga buat saya sebenarnya. Dan terima kasih saya sudah diundang oleh Bu Dwi, Kepala Jurusan Administrasi Bisnis ya Bu ya. Iya Bu. Sehingga saya bisa berbagi sedikit tentang kegiatan yang dilakukan pada kegiatan ekspor dan sedikit pada kegiatan impor. Mungkin tidak banyak yang bisa terserap karena memang ini hanya di permukaan saja yang kita sampaikan, bahwa pendalamannya tentu pada literatur atau legal platform yang tersedia untuk kegiatan ekspor dan impor. Mungkin tidak banyak dari saya, mohon maaf kekurangan saya mungkin materinya tidak terlalu dalam karena memang waktunya kita juga sulit juga ini untuk didalamin gitu karena memang secara garis besar yang saya coba tampilkan sehingga ada pemahaman bahwa begitu mudahnya melakukan kegiatan ekspor yang dikelola yang diberikan oleh pemerintah untuk giat ekspor kita. Teman-teman mohon maaf teman-teman semua, Ibu Dwi, Bu Kartikasari, semoga ini menjadi manfaat. Amin, udah pasti dapat, Bu. Ini sedikit referensi pada kegiatan perdagangan di Batam. Demikian dari saya. Mungkin kalau memang ada, karena teman-teman dari Poltek ini kan ada yang sudah praktik langsung, sehingga mungkin silakan untuk jika ada kendala ada hal tertentu, saya
dan tim dari perdagangan di BP Batam siap memberikan bantuan informasi, edukasi dan ini. Begitu Bu Dwi dari saya. Sekiranya itu saya mohon maaf dan terima kasih sudah mengundang saya di forum ini di kelas Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kidi, kapan-kapan di kelas-kelas yang lain nggak apa-apa ya? Oh silakan Ibu, asal ya saya Kan pengalaman sekretaris banyak, pengalaman marketing juga tahu, ya mungkin bisa di kelas-kelas mata kuliah yang lain yang topiknya mungkin agak beda-beda gitu. Baik, jadi sebenarnya kalau buat saya karena saya adalah orang praktikal, gitu, jadi memang live Q&A-nya memang lebih asik gitu. Iya, nanya terus jadinya. Iya. 1,5 jam nanya terus gitu kan. Gak apa-apa, jadi lebih asik. Jadi sebenarnya kan jadi interaktif gitu ya. Karena kalau saya nyampein terus juga teman-teman sebenarnya mungkin udah punya gambaran-gambaran tersendiri dengan segala fasilitas informasi yang tersedia gitu Bu. Jadi memang kalau memang kita bisa Q&A-nya langsung gitu itu lebih interaktif lah. Sip. Nanti mudah-mudahan untuk selanjutnya seperti itu terus ya Bu Kindi ya. Baik, gitu kita semua teman-teman. Jadi kalau waktu menyusahkan kita ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, nanti mungkin bisa disampaikan ke saya. Nanti saya sampaikan ke Bu Kindi juga ke depannya. Mudah-mudahan kita akan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Bu Kindi dan jajarannya yang sudah membantu penyelenggaraan kuliah hari ini dan teman-teman yang sudah hadir. Saya tutup. Mudah-mudahan kita ketemu lagi semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Makasih Bu. Makasih banyak Bu. Makasih ya Bu. Makasih. Izin meninggalkan forum Ibu. Iya Bu, Bu Dwi udah keluar.